Baik, perkenalkan kami dari kelompok HIS 06 kelas AMDA akan mempresentasikan tentang analisis ergonomi pada aktivitas manual handling drum, pendekatan antropometri, biomekanika, dan konsumsi energi. Yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Mbak Katriona Aurel, Pak Dede, Mas Averil, dan saya sendiri Putra Anugrah. Baik, untuk latar belakang penelitian, ergonomi merupakan ilmu yang berfokus pada bagaimana manusia berinteraksi dengan alat, lingkungan, dan sistem kerja di sekitarnya. Pada modul 1 antropometri, mahasiswa mempelajari cara mengukur dan menganalisis dimensi tubuh manusia. Data ini digunakan untuk merancang peralatan, fasilitas kerja, atau area kerja yang sesuai dengan ukuran tubuh pengguna. Dengan mempertimbangkan aspek antropometri, rancangan kerja dapat disesuaikan agar pekerja tidak perlu melakukan postur tubuh yang tidak alami atau berlebihan. Kemudian, pada modul 3 Biomekanik and Design of Manual Handling, menekankan pentingnya memahami mekanika tubuh manusia ketika melakukan aktivitas fisik seperti mengangkat, menarik, atau mendorong beban. Melalui pendekatan biomekanika, mahasiswa belajar menganalisis gaya, torsi, dan tekanan yang diterima tubuh, khususnya pada bagian punggung bawah yang sering menjadi titik rawan cedera. Kemudian, pada modul 4, Fatigue and Energy Consumption, berfokus pada hubungan antara tingkat kelelahan dan energi yang digunakan selama bekerja. Faktor seperti durasi kerja, berat beban, serta posisi tubuh sangat mempengaruhi tingkat kelelahan seseorang. Secara keseluruhan, ketiga modul ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana prinsip ergonomi diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Dengan menggabungkan pengetahuan tentang ukuran tubuh, analisis pergerakan, serta pengendalian tingkat kelelahan, mahasiswa diharapkan mampu merancang lingkungan kerja yang lebih manusiawi, meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kinerja individu secara menyeluruh. Oke, baik untuk perumusan masalah akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Everil. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya terdapat perumusan masalah di mana dalam praktikum HIS ini penerapan prinsip ergonomi menjadi hal penting untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dalam sistem kerja. Nah, maka dari itu terdapat, maaf Pak, sebelumnya. Untuk poin yang pertama itu ada bagaimana data antropometri dapat dimanfaatkan untuk merancang fasilitas. Yang kedua, bagaimana prinsip biomekanika dan dapat diterapkan untuk menganalisis aktivitas. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara tingkat kelelahan, konsumsi energi, dan beban kerja. Yang keempat, secara keseluruhan, bagaimana ketiga aspek tersebut eh, dapat diintegrasikan untuk membentuk sistem yang ergonomis. Untuk selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, di mana tujuan ini terdapat 4 poin. Yang pertama, mengetahui cara memperoleh, mengelola antropometri dalam sistem dimensi tubuh manusia. Yang kedua, memahami penerapan prinsip biomekanika. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara beban kerja, tingkat kelelahan, eh, untuk berbagai kondisi aktivitas. Yang keempat, mengintegrasikan hasil pengamatan diri ketiga modul. Untuk selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, menambah wawasan dalam pemahaman mahasiswa mengenai penerapan prinsip ergonomi. Yang kedua, melatih kemampuan analisis. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran terhadap faktor kelelahan dan beban kerja. Yang keempat, mendorong penerapan konsep ergonomi dalam dunia industri dan organisasi. Yang kelima, mempersiapkan mahasiswa menghadapi situasi nyata di lingkungan kerja. Untuk selanjutnya terdapat antropometri, di mana antropometri ini merupakan cabang ilmu yang berfokus pengukuran berbagai dimensi tubuh manusia. Eh, untuk mendukung proses perancangan sistem kerja ini maupun lingkungan yang sesuai dengan kemampuan keterbatasan manusia. Dalam bidang ergonomi ini, data antropometri menjadi acuan yang penting agar rancangan fasilitas kerja dapat beradaptasi dengan karakteristik pengguna. Untuk selanjutnya terdapat Biomechanics and Design of Manual Handling, di mana biomekanika ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara sistem tubuh manusia dengan gaya dan gerakan yang terjadi selama aktivitas fisik.
Selanjutnya, terdapat fatigue and energy consumption. Kelelahan merupakan kondisi fisiologis dan psikologis yang timbul akibat aktivitas yang dilakukan secara berlebihan, baik dalam jangka waktu lama maupun dengan intensitas yang tinggi. Dalam konteks ergonomi kerja, kelelahan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja, keselamatan, serta produktivitas pekerja. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan metode pengukuran ergonomi dan biomekanika. Tujuannya untuk menganalisis beban kerja fisik, konsumsi energi, dan aspek biomekanika pada aktivitas penanganan drum berkapasitas 200 liter. Adapun teknis analisis datanya dilakukan secara kuantitatif dan komparatif melalui 4 tahapan metodologis. Yang pertama, analisis antropometri dilakukan dengan menghitung kesesuaian dimensi alat terhadap variasi dimensi tubuh pekerja menggunakan rentang persentil 5 hingga 95. Next. Yang kedua, ada analisis biomekanika dilaksanakan dengan menghitung momen gaya dan komponen biomekanika menggunakan pendekatan Nios Lifting Equation yang memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi potensi risiko cedera pada punggung bawah selama aktivitas pengangkatan. Yang ketiga, analisis fisiologis dilakukan dengan menghitung rata-rata denyut jantung yang selanjutnya dikonversi menjadi nilai konsumsi energi menggunakan persamaan ergonomi, sehingga dapat ditentukan tingkat beban kerja fisik dan kelelahan secara objektif. Next. Dan yang keempat atau yang terakhir, analisis yang dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran seluruh parameter antara kondisi kerja tanpa alat bantu dan dengan menggunakan alat bantu rancangan. Ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas desain dalam hal pengurangan beban fisiologis, penurunan risiko biomekanika, dan peningkatan efisiensi kerja secara menyeluruh. Next. Nah, berikut usulan desain alat bantu angkat drum. Terlihat pada layar untuk desainnya seperti apa dari komponen hollow steel dengan dimensi 1000 dikali 700 dikali 500 mm dengan kapasitas bebannya yaitu 300 kg. Next. Nah, pengolahan data dan usulan perbaikan ini, data antropometri responden. Pengukuran ini dilakukan terhadap 3 responden pria berusia 20 hingga 40 tahun yang memenuhi kriteria purposive sampling. Tujuannya pengukuran ini adalah untuk memperoleh data dimensi tubuh yang relevan dalam perancangan alat penanganan drum dengan fokus pada 3 parameter utama, dimensi jangkauan tangan, tinggi siku saat berdiri, dan panjang lengan. Data antropometri ini kemudian dianalisis menggunakan metode persentil untuk menentukan rentang dimensi alat yang dapat mengakomodasi 90% populasi pekerja, sehingga memastikan alat yang dirancang dapat digunakan secara efektif dan nyaman sebagai besar operator. Next, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aurel. Selanjutnya ialah dari pengolahan data tersebut terdapat data aktivitas manual handling. Observasi aktivitas material handling dilakukan secara sistematis dalam 2 skenario kerja yang berbeda untuk keperluan analisis. Skenario pertama melibatkan metode konvensional tanpa alat bantu, di mana responden mengandalkan kekuatan fisik penuh dengan untuk menggulingkan drum. Kemudian untuk skenario kedua menggunakan prototipe alat bantu hasil rancangan yang telah dikembangkan berdasarkan prinsip ergonomi. Dalam setiap pengamatan, 3 responden secara konsisten melakukan aktivitas menggulingkan drum dengan frekuensi 5 repetisi per menit selama durasi 10 menit. Mensimulasikan kondisi kerja real di lapangan. Berdasarkan hasil fisiologis penggunaan alat bantu rancangan terbukti menurunkan konsumsi energi sebesar 26,4% dibandingkan dengan metode manual. Penurunan yang signifikan ini mengindikasikan bahwa pekerja membutuhkan usaha fisik yang lebih kecil untuk menyelesaikan aktivitas material handling yang sama. Temuan ini konsisten dengan pengukuran denyut jantung rata-rata turun dari 120
12 BPM menjadi 98 BPM dengan alat. Mengonfirmasi efektivitas desain alat dalam mengurangi beban kerja kardiovaskular. Pembahasan dan analisis berdasarkan hasil pengukuran dilakukan, penggunaan alat bantu penanganan drum terbukti memberikan dampak yang positif, yang signifikan dari aspek fisiologis, biomekanika, dan keselamatan kerja. Dari sisi fisiologis tercatat penurunan denyut jantung rata-rata dari 124 menjadi 106 denyut per menit, dan mengindikasikan penurunan beban kerja fisik dari kategori sedang menjadi ringan sedang. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan efisiensi energi yang lebih baik, tetapi juga potensi mengurangi risiko kelelahan yang menumpuk selama bekerja dalam durasi panjang. Secara keseluruhan, efektivitas desain alat bantu tercermin dari 3 capaian utama. Yang pertama, penurunan konsumsi energi, denyut jantung, perbaikan postur kerja, dan pengurangan risiko biomekanika, serta peningkatan keselamatan kerja melalui fitur pengunci roda. Penerapan alat bantu ini diharapkan memberikan dampak ganda terhadap keselamatan dan produktivitas kerja. Dari aspek keselamatan, risiko cedera punggung, bahu, lutut dapat ditekan secara signifikan seiring dengan berkurangnya gaya manual yang harus dikeluarkan. Kita ke kesimpulan. Ada 4 kesimpulan dari hasil analisa dari kelompok kami. Yang pertama, aktivitas manual tanpa adanya alat bantu terbukti sangat berisiko tinggi ketika pekerja memiliki drum secara manual. Denyut jantung mencapai 124 denyut per menit, energi yang dikeluarkan sangat besar, dan posisi punggung harus membungkuk hingga 65 derajat. Kondisi ini sangat berisiko, menyebabkan kelelahan berlebih dan cedera punggung. Alat bantu drum yang telah dirancang dengan mempertimbangkan ukuran tubuh pekerja dan prinsip fisika sederhana terbukti mampu menurunkan denyut jantung menjadi 106 denyut per menit, menghemat energi hingga 26,4%, memperbaiki postur kerja sehingga punggung hanya perlu menukuk 35 derajat. Yang ketiga, tingkat keamanan kerja meningkat. Dengan alat bantu, risiko cedera turun dari kategori tinggi menjadi rendah. Pekerja dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keempat, fitur yang inovatif mendukung kemudahan kerja, fitur seperti pengunci otomatis, roda yang mudah digerakkan, pegangan yang nyaman, dan sistem pengungkit membuat pekerjaan lebih efisien dan aman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Putra. Terima kasih Bapak Dede untuk pemaparannya. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami sangat terbuka apabila ada saran dan masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih.